Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok K akan mempresentasikan tentang logistik halal dalam mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Next. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok K dengan anggota saya sendiri Karunia Nindi dengan NIM 2048 dan Said Haidar dengan NIM 2074. Next. Yang pertama, tentang pengertian logistik halal. Menurut Jafar et al. Tahun 2013 mendefinisikan bahwa logistik halal sebagai penerapan prinsip-prinsip halalan thayyiban sepanjang kegiatan supply chain, semua kegiatan mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, dan distribusi harus memenuhi konsep halalan thayyiban. Ini berarti bahwa produk halal tidak boleh bercampur dengan produk non-halal dalam seluruh aktivitas logistik untuk memastikan bahwa status halal suatu produk bisa terawat. Yang kedua, pengertian logistik halal menurut Malaysia Institute of Transport, di mana logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi, baik makanan dan bukan makanan, bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah. Next. Selanjutnya, tujuan logistik halal. Yang pertama, menurut Tholib dan Hamid, yakni mengatakan bahwa tujuan logistik halal adalah untuk memastikan pelanggan dapat menikmati, menggunakan, atau mengkonsumsi produk pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, deskripsi yang tepat, dan dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, manajemen logistik melibatkan serangkaian kegiatan yang berupa transportasi, penyimpanan dan penggudangan, manajemen persediaan, manajemen material, penjadwalan produk, dan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, tujuan logistik halal menurut Seti Jadi pada tahun 2016. Tujuan logistik halal adalah untuk menjamin kehalalan produk sepanjang aliran dalam supply chain. Logistik halal ini berkembang karena tingkat kesadaran konsumen yang semakin tinggi. Selain terhadap kehalalan produk, juga kehalalan proses logistik atau supply chain. Selanjutnya, next. Selanjutnya, manfaat logistik halal. Salah satu manfaat dari logistik halal adalah keberhasilan suatu industri halal, bahwa keberhasilan industri halal ini bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal. Semua produk halal harus sesuai dengan hukum syariah yang menyatakan bahwa produk harus aman, tidak berbahaya dan sehat, dan dari asal sampai dengan ke tangan konsumen. Transportasi dan logistik adalah unsur utama yang menjamin produk halal tetap halal pada saat produk tersebut sampai kepada konsumen. Prinsip dasar transportasi halal adalah untuk memastikan pemisahan fisik kargo halal dari kargo yang non-halal dalam transportasi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kesalahan dan memastikan sistem transportasi itu memenuhi harapan dari berbagai konsumen muslim di seluruh dunia. Next. Selanjutnya, definisi produk halal. Produk halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa atau dosa. Dan produk haram itu sendiri adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapatkan dosa dan siksa dari Allah SWT. Nah, dalam Islam ini penentuan halal dan haram suatu produk tidak dapat
didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Halal dan haram ini harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan di dalam hukum. Next. Selanjutnya, syarat kehalalan suatu produk yang dikonsumsi meliputi yang pertama halal zatnya. Suatu produk dapat dikatakan halal zatnya apabila di dalamnya tidak mengandung DNA babi atau tidak bercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya seperti hamar. Yang kedua adalah halal dalam cara memperolehnya. Cara memperoleh produk halal ini juga harus diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama Islam. Hendaknya makanan, minuman, atau produk konsumsi yang lain itu diperoleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil atau dengan contohnya seperti mencuri. Selanjutnya, halal dalam memprosesnya. Begitu pula dalam memproses produk, maka juga harus diperhatikan dan tidak boleh bercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah halal dalam penyimpanannya. Untuk 3 syarat yang terakhir ini, halal dalam penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian memiliki definisi yang sama, yaitu ketika melakukan penyimpanan, pengangkutan, atau penyajian, tidak boleh produk tersebut terkontaminasi dengan barang-barang yang memiliki indikasi haram. Contohnya, seperti adanya zat kandungan yang diharamkan dalam syariat, contoh seperti babi, anjing, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jaminan produk halal. Jaminan produk halal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di mana pasal 1 berbunyi, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, seperti yang sudah dijelaskan dalam syarat-syarat di slide sebelumnya. Selanjutnya, pada pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk di Indonesia, sertifikat halal dapat diperoleh dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan yang terakhir adalah pasal 50 yang berisi tentang pengawasan JPH dilakukan terhadap lokasi, tempat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Selanjutnya adalah langkah awal penerapan logistik halal di Indonesia. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Agustus 2016, PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung telah menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman bersama tentang penyusunan kajian kerjasama pembangunan dan pengoperasian area logistik halal terintegrasi di kawasan JIEP. Dan yang poin kedua adalah halal hub merupakan daerah transit untuk produk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim dengan tujuan ke negara-negara muslim seperti Indonesia. Selanjutnya adalah potensi Indonesia menjadi pusat logistik halal dunia. Potensi yang pertama adalah pada bulan Maret 2016, lembaga riset Frost and Sullivan mengeluarkan data survei yang syarat optimisme. Dikatakan bahwa pada periode 2015 sampai 2020, industri transportasi dan logistik di Indonesia naik hingga 15,4%.
Sehingga pada 2020 nanti total perputaran senilai 4.396 triliun rupiah. Dari total perputaran tersebut, aktivitas dari logistik mencapai 3.297 triliun rupiah. Dan yang kedua adalah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI memprediksi potensi pertumbuhan bisnis logistik bisa mencapai lebih dari 30% hingga 2020, tahun 2020. Terkait ini, Ketua Kopartemen Bidang E-commerce DPP ALFI Yan Henry Yowana mengatakan potensi ini akan terus tumbuh dengan banyaknya pemain logistik baru. Estimasinya bisa mencapai 40 triliun rupiah lebih per tahun. Selanjutnya adalah logistik halal di negara lain. Di Malaysia sendiri sudah mempunyai halal industri master plan, termasuk halal logistik di dalamnya. Bahkan mencanangkan diri sebagai premier halal hub in the world. Sementara itu, Otoritas Emirates untuk Standarisasi dan Metrologi atau ESMA dan Departemen Pembangunan Ekonomi di Dubai sedang mengembangkan sebuah standar logistik halal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa melalui tempat yang disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.